Hai, ketemu lagi sama aku Eka Ramadanan dalam Sabtu Buku bersama The Woman dan Drop Mart. Aku mau nanya deh, apa sih yang kalian lakukan untuk healing? Apakah hangout sama temen, seharian nonton YouTube, atau mungkin makan junk food berlebihan? Apa perasaan kalian setelah melakukan hal tersebut? Membaik atau malah makin capek? Apa sih makna healing itu? Heal itu kan artinya adalah menyembuhkan. Apakah dengan melakukan hal tersebut, lelah dan luka di hati kalian akan sembuh? Enggak kan, itu bukan healing, itu namanya lari dari masalah. Healing itu menyembuhkan hati, yang tentu hatinya yang perlu kita sembuhkan, bukan mencari pelarian untuk melupakan sementara. Untuk menyembuhkan luka diri agar self-healing kamu berhasil, di Sabtu Buku kali ini aku akan ngajakin ngintip 4 insight dari buku What's So Wrong About Your Self-Healing karya Ardi Mohamed. Insight yang pertama yaitu kekecewaan kepada orang tua. Aku yakin kalian pernah merasakan di mana dunia ini tuh gelap gitu, sempit dan gak nyaman untuk kita tinggali. Tapi kalian tahu gak sih, dunia pertama kita adalah orang tua. Hubungan pertama kita dengan manusia lain adalah hubungan kita dengan orang tua. Kita dengan orang tua adalah impression pertama seorang manusia dalam melakukan hubungannya dengan manusia lain. Jika hubungan anak dengan orang tuanya gagal, maka anak tersebut bisa-bisa menganggap bahwa kehidupan sosial di dunia ini mengerikan. Jika hubungan anak dengan orang tua berhasil, maka dia pun akan yakin bahwa hubungan dengan orang lain pun akan berhasil. Setidaknya ya dia lebih optimis dalam menjalani hidupnya gitu. Pola seorang tua sangat berpengaruh terhadap rasa keberhargaan diri seorang anak. Ekspektasi orang tua yang berlebihan membuat anak tuh jadi kepengen jadi orang yang sempurna. Setelah dewasa, dia akan kaget menghadapi dunia yang serba nggak sempurna. Dan disitulah anak jadi rendah diri, pesimis, dan takut gagal dan lain-lain. Tapi percaya deh, walau bagaimanapun pola asuh orang tua adalah pola asuh terbaik yang mereka bisa kasih. Menyalahkan orang tua tuh nggak ada gunanya, malah bikin kita makin terpuruk dan terjebak dalam perasaan jadi korban. Healing adalah menyembuhkan apa yang ada di dalam hati kita, bukan mengubah apa yang ada di luar diri kita. Makanya, memaafkan dan memahami orang tua adalah langkah awal yang bijak untuk menyembuhkan diri. Yang kedua, yaitu adalah hopeless. Kalian tahu nggak sih perasaan terburuk itu apa? Ya, hopeless atau merasa tak memiliki harapan. Hopeless adalah akar dari rasa depresi. Sebagian dari kalian mungkin merasakan di mana mimpi dan harapan harus pudar karena gagal gitu. Ketika kita memiliki mimpi atau harapan, kita akan senantiasa memfokuskan hidup kita untuk mengejar mimpi tersebut. Semakin besar harapannya, semakin semangat juga kita dalam menjalani prosesnya gitu. Tapi semakin tinggi juga resiko kecewanya kalau impian tersebut tuh harus gagal diwujudkan. Ketika kita udah menyerahkan seluruh waktu dan tenaga kita untuk itu, maka kita pun akan merasa kehilangan separuh hidup kita karena merasa waktu dan tenaga kita dikeluarkan tuh selama ini sia-sia. Motivasi diri dengan mengejar mimpi adalah hal yang baik, tapi impian adalah hal yang rentan hancur. Bisa menghilang kapan aja. Makanya impian tidak bisa menjadi fondasi yang kuat untuk hidup kita. Semoga sampai sini kalian paham ya apa yang aku maksud. Kita hanya boleh bersandar pada hal yang tidak mungkin hancur dan bersifat kekal gitu. Agar ketika mimpi kalian harus hancur, ya kalian tidak kehilangan pegangan. Ketiga yaitu kesepian. Selain rasa hopeless, kita juga dekat dengan istilah kesepian. Sebenarnya kesepian itu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu physical aloneness. Yaitu kita dalam kondisi sendiri, nggak ada orang dan suasana kita tuh jauh dari keramaian. Selanjutnya yaitu ada loneliness, yaitu perasaan ditolak oleh orang lain atau perasaan gak terlibat dalam suatu aktivitas. Selanjutnya ada the state of feeling isolated, yaitu ketidakmampuan memahami kondisi dirinya sendiri secara kognitif sehingga merasa tertinggal, stuck, atau gak tahu harus ngelakuin apa gitu. Ini lebih ke krisis eksistensi atau FOMO. Yang keempat yaitu solitude, yaitu keadaan hidup atau kerja sendiri. Ini tidak menimbulkan rasa sakit atau rasa kesepian gitu, karena memang itulah yang diharapkan. Ini biasanya menimpa kaum introvert sih. Kalian tahu nggak kalau kesepian itu menular loh, berawal dari satu orang yang merasa kesepian dan biasanya orang yang kesepian ini cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sehingga orang lain pun akan merasa ditinggalkan dan tidak dibutuhkan. Akhirnya dia pun merasa kesepian juga, makanya rasa kesepian itu harus diatasi ya. Ada 2 cara untuk mengatasi kesepian, yaitu dengan reconnection atau terhubung kembali dan memperkuat intensitas interaksi. Yang kedua yaitu dengan deepening, memperdalam relasi dengan menghadirkan kedekatan yang bertahan lama. Tapi pada dasarnya semua manusia itu akan merasakan kesepian karena tidak ada yang bertahan selamanya di samping kita.
Teman akan pergi, orang tua akan pergi, bahkan pasangan kita pun tidak bisa mendampingi kita selamanya gitu. Balik ke pembahasan sebelumnya bahwa penting sekali kita untuk tidak berharap dan bersandar pada sesuatu yang fana. Bersandarlah kepada Tuhan yang abadi. Karena apabila kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, itu sudah cukup. Nah, yang keempat ini kita akan membahas tentang attachment style. Menurut Shaver dan Mikulincer, attachment ada 4. Hal ini mempengaruhi mengapa orang yang terkesan cuek, tertutup, takut kehilangan, dan semacamnya. Ini juga berpengaruh banget loh sama kesehatan mental kamu. Yang pertama yaitu secure attachment. Ini adalah orang yang care terhadap dirinya sendiri tanpa jadi egois. Tipe ini biasanya terpenuhi kebutuhan emosionalnya saat kecil. Yang kedua yaitu anxious preoccupied. Dia orang yang takut diabaikan, high anxiety, self-esteem rendah, dan rentan terjebak dalam toxic relationship. Yang ketiga ada dismissive. Dia orang yang super mandiri dan gak takut kehilangan, sangat cuek, serta mementingkan diri sendiri. Orang-orang seperti ini biasanya karena mereka memiliki orang tua dan lingkungan yang memaksa untuk menghindari hal-hal yang bersifat emosional. Selanjutnya yaitu adalah fearful. Kalau tipe ini adalah orang yang paling rentan terjebak dalam toxic relationship. Karena mereka ini sulit memiliki hubungan, tapi sekalinya punya hubungan, mereka memiliki ketakutan yang luar biasa untuk kehilangan. Mereka ingin dekat secara emosional, tapi ya takut juga untuk dilukai. Orang tipe ini biasanya karena punya trauma masa lalu yang belum selesai. Misal nih, terjebak KDRT, pola asuh yang gak konsisten, sering mengalami penolakan. Nah, gimana? Jadi buku ini bisa menjadi teman bangkit kalian dari keterpurukan dan perlahan menemukan jalan untuk menyembuhkan. Untuk kalian yang takut akan kegagalan, merasa tak berguna, hilang harapan, pesimis, bahkan merasa depresi. Jadi gimana? Udah paham belum bahwa healing itu lebih dari sekedar hangout atau melakukan sesuatu yang fun? Tapi lebih ke menemukan penyebabnya, menerima, memahami, dan memaafkan. Itu dia sedikit pembahasan dari buku What's So Wrong About Your Self Healing. Tentu nggak akan bisa lengkap ya, karena kalian harus baca sendiri bukunya. Kalian yang mau beli bukunya bisa check out di link deskripsi ya. Sampai ketemu lagi di The Next Sabtu Buku.